kita sedang ingin berbincang-bincang tentang sebuah topik, teman-teman, yang selalu hangat. Makanya kita hadirkan wakil dari orang tua, tiang sepuh apa tiang sepah nih ya? Tiang sepah. Akan kita berbeda-beda. Kenapa kok sampai pacaran beda agama pun tidak boleh? Tapi kalau saya ikut di sana, orang tuamu hatinya hancur. Oke teman-teman semua, dimanapun saudara berada, Bapak, Ibu, Simbah-simbah, teman-teman, adik-adik, anak-anak, berjumpa dalam Pelangi Wacana GKJ Pekalongan. Dan pada hari ini sudah hadir kali ini bukan di studio karena studionya tidak muat untuk masa sebanyak ini. Kita nongkrong di depan mimbar gereja, nongkrong di altar, karena kita sedang ingin berbincang-bincang tentang sebuah topik, teman-teman, yang selalu hangat, kadang-kadang panas, yaitu tentang pacaran beda agama. Jadi ini masih dalam payung besar jodoh, dan itu menjadi pergumulan khususnya anak-anak muda, terutama di konteks Pekalongan itu pacaran beda agama. Kalau mau disambung ya nanti pernikahan beda agama menjadi percakapan yang selalu muncul setiap tahun, setiap saat. Namun saya pikir kegelisahan ini tidak hanya dirasakan oleh anak-anak muda, tapi juga orang tua juga punya concern. Makanya kita hadirkan wakil dari orang tua, tiang sepuh apa tiang sepah nih ya? Tiang sepah. Beliau Mas Kuncoro tidak mau dipanggil tiang sepuh tapi tiang sepah. Tapi semoga bukan habis manis sepah dibuang gitu. Yang mendampingi kita bercakap-cakap. Nah, telah hadir makhluk imut yang sudah tidak asing lagi di kanal YouTube GKJ Pekalongan. Ini mau dikenalkan apa langsung sendiri? Langsung aja ya. Ada Mas Andi, Mbak Agatha, Mbak Cynthia, Mas Ardan, Mas Kuncoro, Mas Noel, dan Pak Kuncoro. Nah teman-teman, sebelum membahas topik itu, menurut saya ada 4 unsur atau 4 aspek yang saling terkait, yang saling berhubungan ketika kita bicara soal pacaran beda agama. Biasanya percakapannya itu soal aspek teologis atau biblis lah. Maksud saya gini, Allah mengizinkan nggak sih kalau kita ada orang yang pacaran atau menikah beda agama? Itu kan teologis tuh. Apakah Allah merestui? Apakah Allah menghendaki ya pasangan ya seagama atau seiman dan sebagainya? Atau biblis ya, misalnya ayat mana yang memperbolehkan, ayat mana yang tidak memperbolehkan? Atau adakah tokoh-tokoh Alkitab yang punya pasangan beda agama, atau semua pasangan di Alkitab itu satu agama? Itu aspek-aspek itu yang kemudian muncul. Yang kedua, aspek kultural. Nah ini yang seringkali justru juga mendominasi percakapan. Maksud saya kultural itu adalah misalnya ya keluarga mengizinkan nggak sih? Oke, Alkitab bilang ini, Tuhan bilang ini, tapi keluarga bagaimana? Kadang-kadang pilihan kita dipengaruhi oleh keluarga. Wah, orang tua mengizinkan kok, atau wah orang tua tidak merestui, sehingga itu kultural, itu yang saya bahasakan kultural ya, atau kebudayaan. Yang ketiga itu diskusinya soal aspek-aspek yang lebih praktis aja. Kalau pacaran beda agama nanti tiwas sudah terlanjur cinta banget, sudah bucin, sudah ini, nanti nggak jadi nikah, aduh sakit hatinya seperti apa ya, nanti berpisah pas lagi sayang-sayangnya, itu kan sakit. Atau oke, lanjut nikah, terus nanti gimana ngurus urusan administrasinya, nanti ribet. Oke, nikah, nanti kalau sudah punya anak bagaimana, dia ikut agama si A atau si B, atau suruh milih sendiri gitu ya. Misalnya bapaknya agamanya A, ibunya agamanya B, anaknya agama C sekalian supaya itu nanti ke tempat ibadahnya bagaimana, harus macam-macam. Itu alasan-alasan praktis. Yang terakhir adalah aspek legal ya, atau yuridis atau hukum. Hukum di Indonesia mengizinkan nggak sih
karena hukum di negara kita tidak sama juga dengan negara lain, bla bla bla. Sehingga itu yang biasanya aspek-aspek itu 4 yang muncul, mengemuka dan kemudian menimbulkan percakapan. Nah, kita uji apakah hipotesis saya ini benar. Nanti teman-teman silahkan berkomentar, boleh bercerita, mungkin punya pengalaman entah pernah, entah sedang, entah akan pacaran beda agama, atau punya opini-opini sendiri, sehingga kita ini supaya saling bertukar wacana sehingga dipertajam dan diperkaya. Siapa dulu yang mau sharing? Silahkan. Siapa yang setuju bahwa pacaran atau bahkan pernikahan beda agama itu oke aja, fine aja? Saya setuju. Oh, Setuju, Pak. langsung. Mas Ardan dulu. ya. Apa argumentasi Anda? Tapi kayak mata Najwa ya? Moto Argo. Saat gue Ya menurut Mas Ardan ya? Kalau saya berargumen pacaran beda agama, kenapa boleh? Karena Tuhan itu kan juga menciptakan kita kan berbeda-beda. Teologis sih, Teologis. benar Pak. Tuhan menciptakan kita berbeda-beda. Kenapa kok sampai pacaran beda agama pun tidak boleh? Sedangkan kita juga diciptakan berbeda-beda. Karena kan juga dengan berbeda-beda kita bisa mengetahui kesamaan dari perbedaan itu juga. Kecuali Tuhan menciptakan satu agama Ya, dari awal itu. Itu kena. Oke, Sudah oke. pasti. Mas Kuncoro Udah wes bener toh? sudah Ayo, wes. baca. Mas Kun Nanti silakan. bisa ditunggu lagi. Kalau menurut saya kan ya itu kan pilihan ya Pak ya. Saya ketemu si A, ya udah aku cocoknya sama si A, aku ngerasa nyaman sama si A misal. Tapi beda agama lah, terus apa namanya? Kenapa mesti harus gimana ya? Kayak yo, kowe ora iso to, iki jelas beda agama lah. Engko piye ke depannya ngene gitu. Terus Kenapa cinta dihalangi oleh Ya. agama? Dan juga kan cinta tidak beragama kok. Oh. Masuk. Cinta tidak ada status. Cinta Laura kan punya agama. Nah, becek, hujan, enggak ada. Oke, lanjut Mas Kunjara. Benar toh? Oh, berarti argumentasinya ini lebih kepada sosial ya, kultural, bahwa kita punya perasaan jatuh cinta pada siapapun bisa, terlepas agamanya. Wes iki, wes ngono tok. Sing Mas pro mungkin ada opsi. kamu abu-abu. Aku dulunya pro, tapi habis itu kontra. Kenapa ya? Dulu aku sih berpikir bahwa aku dulu pernah suka sama orang yang berbeda agama. Dan itu aku dulu berpikir bahwa aku nggak apa-apa suka orang yang beda agama, karena ya namanya cinta kan dari hati ya, maksudnya kan dia buta, dia nggak mandang siapa, tapi kan setiap kali ngelihat kan wah aku suka sama dia, nggak mandang dia apapun, walaupun aku suka berbuat jelek pun tetap suka kan. Oke. Nah bucin ya. dulu sampai aku sempat berdoa padahal kan beda agama, itu kan agak wagu gitu. Doanya apa supaya agamanya berubah atau supaya bisa terus dekat Mas. Oke. Bisa terus dekat. Nah, Beda server padahal. setelah itu kan aku setelah masa itulah, maksudnya habis itu kan aku sudahlah, kisah cinta itu udah selesai, dan aku di situ mikir dulu aku kayak gini bener nggak, dan waktu pisah pun itu karena agama. Dan ya sekarang aku mikirnya kalau cinta beda agama itu milih bahwa aku boleh mencintai orang yang berbeda agama, itu enggak dewasa, bukan cinta yang dewasa, karena harus jadi kekasih kayak sahabat aja gitu. karena di situ kita enggak berpikir ke depannya, nanti anaknya gimana, terus keluarganya gimana. Saya setuju sama Noel Pak. Langsung disaut. Alasannya apa? Alasannya enggak, saya setuju. Maksudnya kalau misalnya kita berbicara tentang cinta nih ya,
berarti kamu lebih mencintai manusia daripada mencintai Tuhan. Karena kamu lebih memilih mencintai manusia yang beda agama daripada Nggak bisa. ya nggak Biar selesai dulu. ya udah gitu. Panas sih. Dia mengkontraskan mencintai manusia dan Tuhan. Iya. Apakah rumusnya ini sahih gimana Mas menjawab? Kok tadi gini? Ya kan Tuhan kan memberi ganti kan, bebas kan, kita yang memberi. Nah misalnya kita salah ya Tuhan maaf kok udah no. Iya, betul. Sekarang ini Tuhan. Sekarang Iya. kita digabungkan dengan agama. Kenapa? Enggak ada. Oke, Loh, betul. sekarang kalau misalkan agamamu misalkan Iya. Buddha, aku Kristen. Kita menjalani kehidupan masing-masing dan agama masing-masing dengan kehidupannya bersama. Kan dengan tidak ikut campur ataupun dengan tidak menyingkirkan dia, tapi kita menjalani dengan bersama penuh kasih sayang. Kenapa tidak? Kan juga agamamu dengan pribadiku sendiri, agamaku dengan pribadiku sendiri. Sinaf. Ya menikah orang yang Ya, kalau menikah pun enggak apa-apa, sedangkan juga kasus enggak menikah pun udah. Nek kalau hanya orangnya saja yang menikah, kemudian yang lain tidak menikah itu agamanya tidak menikah, keluarganya juga tidak menikah gitu kan. Iya, Tapi tetap dianggap menikah itu. tetap dianggap menikah. iya. Tetap dianggap menikah. Orangnya. Iya. Enggak, Hanya justru urusannya 2 orang itu dong. tanggapanku atas Cynthia itu, kalau beda agama, aku lanjut, aku memilih lebih mencintai manusia daripada Tuhan. Kalau satu agama, rumusnya berlaku nggak? Aku lebih memilih Tuhan atau gimana? Iya. Nggak, tapi aku iya sih Pak. Iya, ini kita saling gini kan, Omongannya Pencoro mempertajam. tadi kan bilang kan, kalau Tuhan itu kan memberikan kita hak untuk memilih. Kalau di Pencoro bilang gitu kan. Iya. Itu aku setuju Bun. Iya. Nah kalau misalkan Tuhan memberikan kita hak untuk memilih, berarti kan kita kan bisa memilih secara dewasa kan. Oke. Untuk memilih siapa yang akan menjadi pasangan kita ke depannya. Ketika kamu memilih orang yang beda agama, misalnya gitu, sampai menikah, kan halnya kan enggak, maksudnya menikah kan tidak cuma dengan pribadi, dengan orangnya kan, dengan kultur pasti iya, agama iya, kamu juga menikah, keluarga juga menikah. Nanti memiliki anak pun, apakah kamu memikirkan itu gitu maksudnya? Ketika kamu memilih untuk beda agama. Ya sekarang kan kalau misalkan kita sudah punya anak, biarkan anak itu berkembang sendiri, memilih agamanya sendiri. Ketika kita belum dibaptis pun kita juga akan diberikan pertanyaan kepada Pak Argo, apakah kamu yakin? Nah, biarkanlah sang anak itu memilih agamanya dengan kepercayaan kedewasaannya. Rock and roll. Tapi nih Mas Ardan, menurut Mas Ardan kalau anak kecil, apakah sudah bisa memikirkan untuk memilih agama? Nah, itu Usia kan segitu. ya belum, cuma kan kita kan membimbing ketika dia mau ke gereja ya kita ajak ke gereja, misalkan ibunya ke wihara ya kita ajak ke wihara, juga ketika nanti dia dewasa kan dia juga bisa memilih sendiri, dia nyamannya Milihnya di agama mana. Bahai gitu ya. Atau kan dia mau nyembah patung. Ya siapa tahu kan ketemu di Jepang agamanya Shinto. Mas Haji gimana Mas Haji? Menyikapi ini. Mungkin aku di luar konteks ya Pak ya. Aku mau Oke. menyinggung soal hukum. Oh, Karena aku sempat dimensi hukum. aku sempat baca-baca. Katanya hukum di Indonesia mengenai pernikahan beda agama karena di negara ini tidak mengurus pacaran beda agama. Yang Iya, diurus tentu itu saja, pernikahan beda tentu saja. agama. Iya. Nah, hukum di Indonesia ini memang simpang siur Pak. Kadang dibolehkan, kadang tidak diperbolehkan. Tapi menurut terakhir yang saya baca itu negara melarang adanya pernikahan beda agama. Makanya rata-rata kalau orang mau nikah beda agama itu keluar negeri Pak. Ya. Keluar negeri, terus nikah di sana, terus mengurus dokumen-dokumennya, lalu balik itu ujuk-ujuk dah statusnya menikah. Sudah dapat akta nikah. Akta nikah, betul. Makanya pelariannya kayak gitu. Dan dari situ saja memang Indonesia aja melarang gitu loh buat adanya pernikahan beda agama. Sedangkan pernikahan itu kan hal yang serius, tidak buat bercanda, tidak buat main-main. Sedangkan di agama kita aja pernikahan itu hanya sekali
tidak boleh apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Gitu toh? Nggak tahu aku dari ayat mana, monggo Pak Argo mungkin siapa tahu lebih ngerti. Soalnya ada Pak di ruang tamu saya itu kata-kata itu, jadi saya teringat gitu ya, kan. Betul. Itu sengaja Bapak Ibu memasang supaya kamu enggak. Jadi Itu doktrinasi tersebut. menurut saya dari kata-kata di Alkitab situ aja sudah bisa ditarik kesimpulan bahwa saya tidak setuju dengan pernikahan beda agama, apalagi pacaran beda agama. Karena saya kasih perumpamaan Pak, gitu. Misal pernikahan itu adalah sebuah gerobak yang kita ada di atasnya gerobak itu, yang pasangan suami istri berada di gerobak yang sama. Lalu gerobak itu ditarik oleh hewan. Nah, ini kita bisa milih nih, hewannya mau sapi atau kuda atau apa, itu bebas. Misalkan agama Kristen itu sapi, misal, ya harus mau nggak mau gerobak itu harus ditarik dengan 2 sapi yang sama. Tidak boleh sapi dengan kerbau atau sapi dengan kuda atau sapi dengan motor, karena nanti gerobak ini itu berjalannya itu gimana? Mau jalan bareng-bareng atau ya itu nanti resikonya itu bisa kandas gitu-gitu. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa pernikahan yang beda agama pun ada yang sukses, tidak bisa dipungkiri dong, ada dong. Dan sebaliknya yang seagama. Ya, tapi yang seagama juga, yang seagama tidak dipungkiri banyak yang kandas juga gitu. Itu tidak menjamin lah istilahnya, menjamin mau seagama mau beda agama itu pernikahanmu itu langgeng sampai kamu tua atau meninggal, itu nggak menjamin. Tapi di satu sisi yang saya percaya bahwa lebih baik yang diutamakan yang pertama itu dalam suatu hubungan, apalagi mau ke jenjang serius seperti pernikahan, itu agama. Oke, terima kasih. Nanti saya menanggapi di aspek hukum ya. Oke. Agatha dulu, tadi belum bersuara. Kalau aku sih sebenarnya bukan kayak setuju atau nggak setuju gitu sih Oke. Kak. Tapi gimana ya? Aku agak setuju sama yang dikatakan Aji tadi soal agama, seagama atau nggak seagama itu nggak menentukan pernikahan itu langgeng apa enggak gitu. Jadi kan itu individu kan. Cuman kalau aku pribadi mungkin lebih memilih yang seagama aja, karena kalau menurutku kalau nggak seagama itu mikirnya tuh kayak ribet gitu loh, kayak Aspek praktis ya. kayak mungkin culture-nya keluarganya juga gimana nanti, terus juga omongan tentang apa ya, tentang spiritual dan lain-lain kan mungkin bisa jadi kurang nyambung gitu. Nah, untuk meminimalisir hal itu jadi kayak yaudahlah mending nyarinya yang seagama aja, Yang biar sefrekuensi praktis, ya. secara spiritual sefrekuensi. Nanti kamu ngomongin Roh Kudus, pacarmu atau suamimu ngomongin sesaji atau nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa juga. Artinya apa namanya, itu menjadi penting juga karena komunikasi menjadi penting. Tapi ngomong-ngomong gini sih, hukum ya ini sekalian edukasi. Hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Saya bacakan pasal 2. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaannya. Jadi perkawinan itu sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan atau kepercayaan. Artinya bahasa bebasnya, kalau menurut agama A itu sah ya sah, kalau menurut agama itu tidak sah ya tidak sah. Jadi secara hukum sebenarnya yang mengesahkan pernikahan itu, perkawinan itu adalah agama. Nah, negara mencatat, makanya ada pencatatan sipil. Ada yang lahir catat jadi akta lahir, nikah dicatat ada akta nikah, cerai catat jadi akta cerai, orang mati catat jadi akta cerai, dan sebagainya. Jadi tugas negara bukan mengesahkan sebenarnya, tetapi mencatat peristiwa yang sudah disahkan oleh hukum masing-masing agama. Persoalannya memang ada agama yang mengizinkan nikah beda agama, ada agama yang tidak mengizinkan. Kristen tergantung gerejanya juga. Ada yang tadi dimensi teologisnya ada yang eksklusif, beda agama no, kami tidak mau menikahkan. Ada yang inklusif, beda agama silakan.
GKJ termasuk yang kategori inklusif kalau mau saya sederhanakan. Tata gereja kita mengizinkan pernikahan beda agama. Terlepas kita setuju atau tidak memilih apa, tetapi dokumen resmi GKJ itu inklusif, mengizinkan. Terus tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, saya menduga yang tadi Aji baca itu adalah SEMA ya, Surat Edaran Mahkamah Agung yang melarang pengadilan mengesahkan pernikahan beda agama. Jadi memang selama ini kan kalau mau nikah bisa di lembaga agama, bisa di lembaga pengadilan itu. Pengadilan dilarang. Nah ini yang khusus yang konteks pengadilan ini sudah dilarang nih oleh surat edaran itu, pengadilan dimanapun nggak boleh mengesahkan pernikahan beda agama. Tapi kalau agama ini tidak terdampak SEMA itu. Hanya memang dalam implikasi di tiap kota dan kabupaten itu beda-beda oleh dukcapilnya. Kebanyakan menerjemahkan pasal ini dengan berarti harus satu agama. Tapi ada sih kota kabupaten yang mau mencatatkan meskipun di KTP itu agamanya berbeda. Nah itu aja konteksnya, hukumnya. Bahwa kita setuju yang mana itu silahkan aja. Oke, terus kita dengarkan Pak Kuncoro. Mungkin dari perspektif ini ya, karena begini, saya mendengar tuh begini. Nikah beda agama atau pacaran beda agama itu kadang-kadang yang teman-teman perlu tahu adalah orang tua itu nggak pusing soal teologis biblisnya, karena nggak terlalu peduli ayatnya apa, Gusti Allah nanti kok apa, mungkin itu nomor sekian. Tapi yang ditakutkan, dikhawatirkan orang tua adalah anakku nikah gitu, apalagi katut bahasanya ya, itu aku akan dipandang gagal mendidik anakku. Nah perasaan itu yang sangat apa ya? Itu sangat menyakitkan bagi orang Jawa dan malu gitu ya orang tua. Atau juga secara kultural lagi orang yang beda agama itu diberi istilah selen ya Mas Kun ya. Selen itu kan kalau sendal itu ini abang hijau atau beda ukuran itu selen. Jadi konotasinya negatif lah. Padahal tadi ada ungkapan bahwa belum tentu yang beda agama itu pisah dan belum tentu yang seagama itu rukun selalu, bisa terjadi sebalik. Maka itu secara kultural menurut saya mempengaruhi mindset orang tua juga. Kemudian yang merasa gagal, dianggap dirasani dan sebagainya itu jelas ya. Nah itu mungkin Pak Kun lebih punya perasaan itu ya, merasakan orang tua. Ya ini entah orang tua di GKJ Pekalongan mewakilkan pada saya atau enggak. Saya penting dengan sudah pernah mantu ya, sudah mantu ya. Saya juga sudah punya anak yang sebesar ini, sudah punya sudah mantu dan sebagainya. Saya tak ngomong. Begini, kalau saya menggarisbawahi kalimat Pak Pendeta pada podcast yang lalu, jatuh cinta itu biasanya orang yang sedang jatuh cinta itu biasanya melakukan hal-hal yang di luar nalar, betul Pak ya? Ya pernah menghentikan seperti itu. Jadi ketika kita jatuh cinta itu kadang-kadang kita bertindak yang di luar nalar. Nah itu yang harus kita sadari pertama. Ya. Dan kalau misalnya ditanya soal pernikahan atau pacaran beda agama, biasanya saya hanya mengatakan seperti ini. Wong orang duwe masalah, wong orang golek masalah, biasanya didatangi masalah. Lah kalian kok malah nyimpen masalah, gitu loh. Lah aku seneng kok, seneng kan so diatur seperti yang tadi dikatakan. Jatuh cinta itu sebetulnya orang itu melakukan hal yang di luar nalar. Sebetulnya kan bisa dinalar, bisa diperhitungkan menurut logika gitu loh. Aku nikah haroka ini, saya bukan nasihati loh ya. Kalau saya ditanya orang yang sedang pacaran beda agama, biasanya saya ngomong seperti ini. Nanti di kemudian harinya apa ndak repot. Begini begitu dari pernikahan, mengurus pernikahan, kemudian sudah anak-anak, kemudian kehidupannya nanti ke depan sudah koyone kok masalah tok di sini. Ya walaupun kita tidak mungkiri bahwa ada banyak beberapa saudara-saudara kita yang berhasil melintasi itu.
Nah, tapi kan tidak semua orang seperti itu. Bahkan ada wawancara dari Tempo Hari kan tim multimedia melakukan wawancara dengan pasangan-pasangan selain itu. Mereka mengatakan kami baik-baik saja. Tapi untuk adik-adik yang di depan itu ya sebaiknya jangan meniru seperti saya. Tidak banyak orang yang bisa melalui seperti yang saya lakukan. Itu yang dikatakan oleh Bapak Adiatno waktu itu di sini. Seperti itu. Jadi walaupun mereka sudah melalui dengan nyaman dan damai, ada sesuatu yang kurang. Anakku orang masih melu nang hijau. Itu keronto-ronto. Gitu loh. Ada suatu saat keronto-ronto. Ngerti nggak keronto-ronto? Ngerti ora keronto-ronto? Langsung. Nah, ya jadi itu nanti masalah yang akan kita hadapi. Tapi kalau yang pro-pro ini nanti siap melakukan seperti itu, monggo kan gitu. Kita hanya mengemukakan rambu-rambunya. Kita tidak menggurui. Kemudian apa meneh orang tua ya kan harusnya win-win solution gitu. Tapi kalau saya ikut ke sana, orang tuamu hatinya hancur. Berkeping-keping. Iya, yang sudah membesarkan kamu sedemikian rupa digadang-gadang somben jadi anak sing iso mulyake wong tuwa, iso mulyake Gusti. Kok lihatnya ke Abdul? Saya yang setuju tadi. Hanya karena pernikahan pupus semua. Saudara saya 11 ada saksinya itu. Yang masih Kristen hanya 4. Waduh. Nah itu tadinya ya hanya pacaran-pacaran biasa-biasa, belas hilang. Aktivis semua itu saudara saya, adik saya, kakak-kakak saya, aktivis semua. Dulu angkatan yang dulu-dulu pasti kenal, pokoknya memang aktivis semua dan banyak udah bukan Kristen lagi. Nah ini karena masalah ngenrengke itu tadi, main pacaran dong. Sombian aku tak melu kono sing melu kene, kabeh agama apik. Semua nanti kita bisa sendiri-sendiri. Semua bisa diperhitungkan dengan nalar ketika kita jatuh cinta. Lah itu loh. Padahal jatuh cinta itu biasanya nalarnya harus ketutup. Nah itu loh. Wahyu. Wah aku seneng iki seleraku. Nah seperti itu. Orang tua hancur. Sudah pasti itu. Jadi bagaimana kita sekarang begini. Saya ingin bertanya, memang apakah tidak ada larangan pacaran atau pernikahan? Tidak ada Pak ya, di dalam kitab suci Pak. Tidak ada yang spesifik gitu ya. Begitu. Hanya paling terang tidak dapat bersatu dengan gelap dan sebagainya hanya tidak istilahnya tidak eksplisit ke menjurus ke sana. Memang tidak ada larangan, bebas kalian. Bebas kalian. Tapi langsung sini. Tapi kita juga diberi naluri akal budi betapa nanti orang tua saya hancur. Norma-norma seperti itu loh. Betapa nanti tetangga-tetangga seperti yang tadi katakan, memang kata sudah masuk nasihat saya. Wah itu udah berhasil materinya Pak. Indoktrinasi berhasil. Itu juga diperhitungkan karena memang jatuh cinta itu juga harus dengan jangan hanya dengan emosional rasa tapi juga dengan logika. Biasanya yang mengandalkan rasa itu biasanya cewek. Betul. Nah, cowok logika biasanya. Logikanya ini masuk ya jadi. Jadi aku yang biyen ya pacaran ya sering pacaran karo macam-macam logika logika enggak masuk ya sudah, logika enggak jalan ya sudah. Intinya kita jangan memendam atau menyimpan masalah
ngurung pernikahan pacaran itu kan ngurung menuju ke sana. Lah kalau nanti nang kono ono masalah kok diteruske kira ora wong kudu ya. Seperti itu Margo. Mungkin saya tadi tidak nyinggung rohani ya. Hanya bagaimana pandangan kita terhadap masyarakat, orang tua dan logika kita aja gimana. Saya ingin memposisikan ini bukan harga mati hitam putih dan rumus-rumus baku. Mas pun tidak bermaksud itu ya Pak Kuncoro. Bukan kemudian sama sekali menutup pintu itu. Artinya kan pilihan memiliki pasangan beda agama, risikonya luar biasa yang dibahasakan tadi masalah-masalah dan sebagainya. Ketika memang ada orang yang siap dan sangat bertanggung jawab, akhirnya ya silahkan kan begitu. Pilihan itu ada. Hanya memang itu sangat-sangat dibutuhkan kedewasaan, persiapan yang matang dan pertaruhan yang besar kan begitu. Itu poinnya. Jangan sampai hanya karena keputusan-keputusan emosional, perasaan, bla bla lalu kemudian nalarnya terbajak oleh emosi dan tidak bijaksana ketika mengambil keputusan. Pokoknya kan menurut di situ ya. Dan satu lagi Pak, jadi kalau kita ikut ke sana, hati orang tua kita hancur. Ya, betul. Kalau mengajak dia ke sini, hati orang tuanya hancur. Saya mengatakan kepada pemuda-pemuda yang pernah konsultasi ketika pacaran beda agama atau mau menikah beda agama itu, tak tanya begini, ini teologis ya, apa sih dosanya kalau kamu menikah beda agama? Alkitab nggak melarang. Oke, saya singgung Alkitab ya, memang ada ayat yang mengatakan janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak sepadan, bla bla bla, sehingga terang dan gelap tidak mungkin bersatu. Itu ucapannya Rasul Paulus. Dan orang langsung mengasumsikan itu berarti larangan pacaran beda agama karena pasangan tidak sepadan atau seimbang. Nah, konteksnya janjinya bukan soal pacaran beda agama waktu itu atau pernikahan beda agama sih. Paulus nggak ngomong spesifik itu, tapi soal berpartner, bermitra dengan waktu itu orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan, tidak menyembah Allah, sehingga dalam rangka menjaga jemaat di Korintus ya jangan sampai kita terpengaruh buruk dari komunitas gelap itu kan. Tapi itu konteks Paulus waktu itu ya. Spesifik tidak ngomong soal pernikahan. Nah, itu tapi ini tergantung penafsiran ya. Kita mau pakai tafsir yang mana silahkan, tapi tidak ada yang spesifik kalimatnya mengatakan. Bahkan ada beberapa pasangan di Alkitab yang memang nyata-nyata beda agama kan. Misalnya yang paling ini kan Salomo itu kan dia jelas Israel Yahudi menyembah Allah Yahweh, tapi sebagian istrinya banyak. Itu tentu bukan umat Allah dan sebagainya. Dan seterusnya ada beberapa contoh, nanti teman-teman bisa browsing. Tapi sekali lagi Alkitab kita kan bukan preskripsi resep yang kemudian petunjuk praktis, tapi dia deskripsi yang harus ditafsirkan, dilogika dan mencerai kita dengan pertimbangan. Tidak hanya pertimbangan ini, tapi pertimbangan etis tadi. Kembali ke pemuda tadi. Mereka menjawab soal keselamatan dan sebagainya. Oke, mungkin itu ya, tapi bagi saya keselamatan aku nggak terlalu berani intervensi karena itu ranahnya Gusti Allah gitu. Tapi saya selalu mengatakan bagaimana dengan orang tua. Bagi saya itu pertimbangan utama itu orang tua. Kalau keputusanmu membuat orang tuamu keronta-ronta, hancur. Ya. Dosamu di situ. Dosamu kuwi ngelarani wong tua. Kecuali kamu sudah hubungan dengan keluarga, orang tua dan sebagainya, mereka merestui, kompak, oke. Berarti aspek etisnya sudah kamu lampaui, lebih mantap dan lebih berani. Tapi kalau mengambil keputusan tanpa restu dan potensi besarnya adalah menyakiti keluarga, ya jangan-jangan dosamu yang ngono kuwi. Nah itu poin saya. Artinya kalau ada memang orang yang siap, keluarga siap dan sebagainya, ya bagi saya nggak masalah. Bahkan saya bantu, bahkan saya bela, karena saya juga pernah mendampingi orang yang menikah beda agama dan memang berhasil menikah beda agama, dan sampai sekarang mereka masih oke aja ya, minimal sejauh saya tahu. Artinya memang itu adalah hak spiritual, hak konstitusi juga, makanya saya mendampingi
tetapi ya kata saksinya lebih intens, diskusinya lebih tajam dan sebagainya, sehingga butuh keseriusan. Kita tidak sedang ingin menormatifkan ini ya, menormalkan atau menormatifkan pernikahan beda agama supaya nggak salah paham, tapi juga tidak lalu menjudge mereka sebagai sama sekali dosa dan buruk dan ini ya gagal, tapi kita perlu terbuka pada realitas. Nah itu poin saya di situ teman-teman. Dan gimana kalau tanggapannya? Tanggapan dari saya sendiri, pacaran beda agama itu lebih melihatnya, kalau saya lebih melihatnya ke aspek manusianya bukan ke agamanya. Kenapa sih kita langsung fokus ke agama? Betul. Karena menurut saya agama sebagian di Indonesia itu masih melihat agama itu sebagai identitas. Gitu. Karena kalau aku masih ingat ada kata-kata dari kayaknya Gus Dur ya, katanya ketika ada orang kecelakaan, kamu kan tidak akan ditanyakan langsung apa agamamu. Jadi menurut pikir lebih fokus ke manusianya, bagaimana dia menjalaninya, bagaimana dia bertanggung jawab dengan apa pilihannya ketika dia dapat berpasangan dengan pasangannya beda agama. Dia kan harus benar-benar bertanggung jawab dan lebih dewasa gitu. Masalahnya yang namanya pacaran itu kan nanti ke pernikahan. Ya. Bagaimana kita tidak mempermasalahkan agama, lawang yang menikahkan itu nanti agama. Berarti ada salah satu yang mengalah, ada salah satu yang berkorban hanya untuk hubungan itu tadi. Masalahnya itu bukan masalahnya ya, tapi nyatanya GKJ itu mengizinkan. GKJ itu maksud saya Sinode GKJ dalam dokumen resminya mengizinkan ketika salah satu mempelai itu bukan orang Kristen gitu. Sehingga yang tadi saya dampingi, saya bila tanda kutip yaitu sing Kristen ya ora kudu syahadat, sing Islam ya ora kudu baptis, sehingga tidak harus tadi itu dimungkinkan. Tapi sekali lagi itu kasus di gereja, betul. Itu ada contohnya ketika di Banten atau di mana gitu ya. Itu tuh ada dua, jadi itu di lingkungan itu juga ada gereja dan masjid. Mereka juga menikahkan ketika ada pasangan yang beda agama di masjid dan juga di gereja. Dan juga kalau tidak salah dulu pun itu terjadi di desa Tengger. Itu pun juga ada kulturisasi agama di situ juga, ketika yang Buddha apa Hindu gitu menikah dengan Islam, di situ juga ada. Artinya begini, setiap agama selalu ada yang eksklusif, yang no kami tidak mau, tapi ada juga golongan yang menerima. Itu yang terjadi. Meskipun GKJ secara resmi mengizinkan, tidak semua pendeta mau menikahkan pasangan yang beda agama. Itu poin saya di situ. Tapi ada ruang itu. Jadi ini bukan untuk dinormalisasi, tapi untuk bertanggung jawab memutuskan. Intinya, jadi bisa dan boleh, ya bisa dan boleh. Yang kita sebagai orang tua rambu-rambukan tadi, masalah urip di kemudian hari bagaimana? Apa kalian siap? Kemudian kalau yang salah satu mengalah dan yang lain mengalah, berarti ada yang dikalahkan. Padahal pernikahan, yang namanya pernikahan itu kalau orang Jawa bilang kan kacang kawak dele kawak, wong liya dadi sana. Jadi yang menikah kacang kawak. Lah ini sudah mengartikan yang menikah itu bukan dua orang ini. Yang menikah itu dua keluarga besar, dua latar belakang, itu menikah bareng-bareng pada hari itulah. Kalau misalnya orang tua kalaupun terpaksa saya katakan terpaksa karena mungkin anaknya sudah terlanjur dan sebagainya, lah pripun malih wong seneng, sebetulnya hancur mereka. Walaupun setuju. Ya, karena mungkin terpaksa, karena mungkin sudah begini anak wis kadung tresno timbang ora kedadian malah edan dan sebagainya. Ya wis lah, tapi hatinya hancur itu. Itu terpaksa menikah kan. Bagaimana om-omnya, bagaimana saudara-saudaranya, bagaimana keluarga besarnya. Yang namanya pernikahan itu kan harus utuh begitu. Nah itu ini yang kita nasihatkan
pasangan-pasangan muda yang mungkin gitu. Tapi yo tetap semuanya terserah. Jadi ini kita diperkaya dengan perspektif, makanya perspektif orang tua menjadi sangat penting teman-teman. Mengapa? Karena ada perasaan-perasaan yang harus anak-anak muda pertimbangkan dan jaga. Itu poinnya. Tapi juga orang tua sudah jauh lebih paham tentang kehidupan. Makanya mereka rasional ketika menasihati anaknya, "Mbok kowe karo kae, ojo karo kae, Mbok." Nah, itu mereka sudah punya memori puluhan tahun nih. Bukan berarti intervensi. Bukan intervensi, tapi tidak harus diugemi gimana, tapi maksudnya pertimbangkanlah. Itu aja sih poin saya. Sehingga kita juga adil, orang tua perlu didengarkan, tapi juga orang tua perlu adil juga, sehingga tidak memaksakan kehendaknya. Anak-anak juga perlu didengarkan, kan begitu ya. Nah, saya ingin adil aja sih, supaya tidak terkesan kita nanti melarang ini ke satu kubu dan kubu yang lain. Hitam putih. Betul. Kita tidak sedang hitam putih. Kita hanya memberikan rambu-rambu. Ya. Karena dalam pernikahan beda agama ini 4 aspek tadi memang saling bercampur. Dan di Indonesia konteks Jawa khususnya itu tadi itu 2 keluarga bla bla bla. Beda cerita kalau kulturnya adalah kultur barat lah dan sebagainya. Urusanmu, bahkan bagi kultur tertentu agama itu nggak dibawa-bawa dalam urusan menikah. Itu urusan sipil aja. Ateis saja udah nikah bisa. Ateis. Makanya kita tergantung tadi itu konteks kita seperti apa, pilihan mana yang paling bijak, yang sudah itu aman bagi keluarga, orang tua terutama. Nah, itu yang pilihan yang perlu diambil. Juga gini, saya juga supaya tidak melupakan bahwa mungkin ada orang-orang yang sudah terlanjur menikah beda agama atau bahkan terlanjur memilih berpindah agama. Kita tidak sedang ingin menghujat mereka juga ya. Artinya mereka sedang terus berjuang untuk kehidupannya, ya kita mendoakan supaya komunikasi dan gerobaknya tadi tetap bisa berjalan entah seberapa terseok-seok atau lancar ya. Tapi karena begini, kadang-kadang kita juga ada orang-orang yang menurut saya jahat ya, terlalu menghakimi buru-buru ya. Nah, supaya kita adil aja sih. Gimana sih? Oke. Saya punya 2 hal yang mau saya bicarakan. Yang pertama mengenai orang tua itu. Mengapa generasi anak muda sekarang, apalagi yang sekarang ini lagi musim-musimnya mengenal cinta dan pacaran dan apalagi mau menikah nanti itu ada sangkut pautnya dengan orang tua. Tadi aku mau menyinggung situ. Karena tadi sudah disinggung sama Pak Argo, memang generasi yang dirasakan sama orang tua kita itu, kalau ada istilah kayak gini, kalau kita mau mencari pengalaman, carilah yang di atas. Tapi kalau kita mau cari yang pilihan, carilah yang di bawah. Jadi kalau kita mencari pengalaman, orang tua kita itu lebih pro. Karena mereka hidup lebih lama daripada kita, jadi mereka lebih banyak melihat fenomena yang lebih banyak daripada yang kita rasakan sekarang. Makanya kalau mau cari pengalaman itu bergurulah sama yang di atas, orang tua kita, guru kita dan sebagainya. Tapi kalau mau mencari pilihan itu carilah yang di bawah, karena yang kita hadapi sekarang itu beda sama yang dihadapi sama orang tua kita. Mungkin orang tua kita dulu itu hidupnya di krisis ekonomi, krisis moneter. Berbeda dengan sekarang kita yang semuanya serba instan, semuanya cepat, krisis moral dan serba global. Ya, apalagi kalau mencari pacar sekarang nggak harus kirim surat, Pak. Kan biasanya surat dititipin di buku, terus itu sekarang dating apps. Dating terus. Apa sih itu namanya? Banyak lah dating apps. Saya nggak sebut merek, Pak. Pokoknya dating apps. Siapa tahu ada nama Agatha sama Cynthia. Agatha masuk loh, itu langsung selangkangan, Pak. Langsung selangkangan. Langsung selangkangan aja biar langsung survei. Nggak tahu kan, Pak. Makanya orang tua kita itu nggak ngerti masalah gitu-gituan, karena masalah yang mereka hadapi dengan yang kita hadapi anak muda sekarang ini memang beda. Sekarang banyak yang malah menikah dengan luar negeri. Nah iya betul. Makanya ya tadi kata-kata kalau mau nyari pengalaman carilah yang di atas, kalau mau cari yang pilihan carilah ke bawah. Terus itu yang mau saya bicarakan yang pertama. Terus yang kedua, kita balik dulu basic dari kata pacaran itu apa sih gitu. Pacaran itu menurut saya itu adalah proses mengenal, betul kan? Proses mengenal dua sejoli ini itu lebih dalam, lebih intens gitu. Terus pacarmu sama sekarang.
Dua lagi mau nyebrang, saya mau biar tidur. Langsung tidur, jangan Mbak. Saya lanjutkan dulu ya. Orang tua Biasa. langsung karena mobil lagi. Jadi saya lanjutkan, pacaran itu adalah proses pengenalan antara dua sejoli ini. Tapi apa bedanya proses pengenalan ini sama pacaran? Jadi kalau apakah proses pengenalan ini hanya berlaku untuk pacaran atau sesama teman itu juga ada proses pengenalan atau enggak gitu kan, sama aja gitu. Jadi apa bedanya teman, status teman dan status pacaran? Bedanya adalah ketika status pacaran ini digunakan seolah-olah ada bubuk-bubuk emosinya cinta itu. Jadi sebenarnya sama-sama proses mengenal, toh kita semua teman. Kita teman nggak sih? Oh enggak ya? Jadi kalau misalkan kita semua teman kan kita proses pengenalan satu sama lain nih. Oh, Noel itu suka makan mie. Oh, itu kan juga. Makanya rambutnya kayak begitu. Jadi tapi kalau misalkan aku ganti kalimatnya, maaf ya Noel ya, kalau aku pacaran sama Noel, misal itu nanti podcast berikutnya. Aku sama kakak lu. Oh iya, ada yang itu gue ya, tapi aku ngambil Noel aja biar enggak cover gitu kan. Misalkan kata-katanya aku ganti, kalau aku pacaran sama Noel, pasti mau nggak mau emosiku aku bawa ke proses pengenalan Noel. Oh, aku kepo banget nih sama Noel. Malamnya ngapain gitu kan? Itu Begini kok Malamnya namanya siapa? Itu namanya makna pacaran di situ. Udah makan apa belum? Nah, udah makan apa belum gitu kan? Mungkin kalau kita sesama teman kita nggak sampai segitunya gitu loh. Proses pengenalan kita nggak sampai dalam segitu. Tapi kalau sampai pacaran, memang ada emosi yang kita bawa buat mengenal orang lain gitu. Makanya tadi yang disangkutin sama Pak Kuncoro disangkutin. Jadi aku nyangkut sama katanya Dicantolin. Makanya kalau orang pacaran itu IQ-nya turun drastis, apalagi kalau cowok gitu. Kalau cowok itu kalau udah pacaran itu entah temen ngomong apa di sebelah itu nggak didengerin gitu. Tai ayam rasa coklat. Iya. Ada istilah kalau orang pacaran itu dunia hanya milik kita berdua, yang lain ngontrak gitu kan. Jadi ya udah orang lain terserah mau ngapain, yang penting aku sama doiku gitu kan. Nah itu yang kadang ada plus ada minusnya. Kadang bisa membuat pemacu semangat, kadang bisa memperdekat yang jauh sama memperjauh yang dekat. Oke. Gitu. Itu aja Pak yang mau. Maka waspadalah bagi teman-teman yang pacaran. Aku begini, prinsipku begini, posisiku soal pacaran itu begini teman-teman. Pacaran itu momen strategis ya untuk mengenal. Kita bicara normatifnya lawan jenis ya. Menurutku yang perlu dicapai adalah ketika komunikasinya itu sudah ke tahap rasional juga, tidak hanya emosional, romantisan, sudah makan belum, sudah minum belum, sudah pipis belum, sudah gosok gigi belum, dan sebagainya lah. Di tahap-tahap dimana kalau kita kirim WA centang biru nggak dibalas-balas kita bisa, itu masih inilah emosional, dan itu memang tahap yang wajar sih. Jangan mengambil keputusan penting di saat-saat kita masih kasmaran, itu sangat berbahaya. Nasihat ini nasihat nih, boleh setuju boleh tidak ya. Nah, kapan pacaran itu bisa tarafnya dewasa? Ketika sudah bicara soal value. Value itu nilai-nilai hidup, prinsip. Entah seagama entah beda agama. Menurutku kalau dia sudah bisa frekuensi value-nya, itu dewasa nih. Artinya ambil contoh beda agama, tapi value-nya tentang agama itu seperti apa? Apakah itu identitas yang pakai bahasanya adan itu sangat penting, atau itu nomor 2 yang penting itu kan relasi manusiawinya. Kalau dia beragama secara, misalnya aku punya pacar beda agama tapi dia beragamanya sangat eksklusif, konservatif, menganggap yang lain itu masuk neraka, ya value-nya beda sama aku nih. Sebetapapun dia cantik bla bla bla, nggak akan ini, aku nggak akan tertarik. Tapi kalau atau sebaliknya, kalau seagama tapi juga value-nya dia memusuhi orang yang beda, contohnya value-nya itu nggak cocok sama aku, sehingga aku
mengambil keputusan bukan soal agama dan tidak seagama melulu, tetapi soal value itu, prinsip itu bagi lebih penting karena nanti akan menikah lalu hidup sehari-hari bersama-sama seterusnya kan begitu. Akan meminjam analogimu, gerobakku tidak akan nyaman kalau aku kendalikan bersama orang yang value-nya beda. Gitu. Artinya beda agama bisa satu value, seagama bisa beda value. Makanya analogi tadi tidak hanya untuk sama atau beda agama, tapi mungkin value juga penting. Nah menurutku itu ketika sudah dewasa akan sampai pada tahap itu sih. Itu ukuran yang biasanya aku terapkan ya. Ada juga pengalaman ketika aku membaca-baca nih Pak ya, ada meme ya dari meme atau sedikit tekst juga ketika memang menjalani hidup beda agama memang agak susah. Contohnya Mas, Kristen sama Muslim. Ketika dia disuruh mengangkat pondasi, pasti ada yang bakal kejatuhan. Ketika yang Kristen harus seperti ini, pondasi. Ketika yang Kristen harus seperti ini, yang Muslim harus sujud, timbang. Ketika harus membawakan sebuah barang, pasti tidak bisa bareng. Satu-satu, tidak bisa bareng terus. Jadi ketika dia dengan hidup pun berbeda lagi. Oh itu meme. Meme itu meme. Jadi ketika sebuah beda agama pasti jalannya susah. Ya, tapi kritikku pada meme itu yang aku nggak lihat ya, itu adalah kalau value-nya sama, itu nggak masalah gitu loh. Value kita begini, haleluya baba, sama dengan value orang yang berjudi pada Tuhan. Value-nya Tuhan, spiritualitasnya sama. Itu poinku itu sih. Oke. Tapi untungnya itu meme ya. Meme. Itu meme. Ini kita sudah 50 menit ya teman-teman ya. 50 menit. Oh, udah 50. Oke ya. Silakan, Noel. Kalau menurutku sih ya, mungkin aku lebih kayak apa namanya, mewakili teman-teman yang masih pacaran beda agama nih, pandangannya mereka nih. Nah, tadi Pak Kuncoro udah bilang kalau jelasin kalau misalnya nanti menikah berarti orang tuamu tuh hatinya hancur lu gini. Ya itu emang bener sih, maksudnya emang akan seperti itu juga. Nah tapi di sisi lain kalau dari pandangannya mungkin anak-anak muda yang sekarang masih pacaran, kami yang hancur. Iya Pak, gini jadi bukan ya? apa namanya kan emang itu kan pilihan kita sendiri itu. Kalau dipisahkan hancur loh. Buat apa namanya? Pilihan kita seumur hidup gitu juga kan Pak. Nah nanti misal kita terkotakkan sama yang seagama, tapi yang seagama itu enggak sefrekuensi kayak yang Pak Argo bilang tadi, maksudnya yang ternyata sefrekuensinya itu sama yang beda agama. Nah itu nanti itu juga itu seagama misal nggak boleh nih sama orang tua misal ya, nggak bisa soalnya beda agama. Oke, nggak beda agama, beda ras Pak. Oke, ya. Beda ras. Oke, mah aku dua iki. Ras Chihuahua sama apa? Iya, aku mau bilang itu Chihuahua sama Doberman. Tapi Cina, etnis tapi Cina. Tionghoa. Aduh, kok urepe kakean beda. Feng Shui. Kulturnya beda. Padahal itu jomblang juga. Berubahnya juga. Jomblang juga. Lah padahal Kristen. Lah tapi piye beda etnis? Engko kowe beda wis pokoke beda. Ra iso juga. Hati-hati lo ada warga Gengsi Pekalongan yang punya pasangan. Saya kan ini contoh kan pandangan orang tua kan beda-beda kan Pak. Misalnya ada orang tua yang memang kayak gitu kan. Terus kayak yang tadi Aji bilang apa namanya ada jodoh juga yang dari luar negeri. Ki Kristen gila ki katoan lamar sih tiket pesawat itu lah itu gimana nah jadi sing cedak rak frekuensi wis ono tes beda etnis iman yo ora ento ribet ya. Nah, jadi anak juga ribet gitu loh. Jadi karena ada yang kayak gitu juga makanya. Nah, nanti kalau misal kita oke lah nggak boleh kita masih nunggu jodoh yang seiman, seetnis, dekat, tapi kita terlanjur tua. Lah nanti orang tuh bilang, "Loh, orang yang nikah lah piye wis." Lah kan gitu aja. Makanya para orang tua dengan curahan hati kami sehingga kita masih terkonsep
kita itu di Alkitab ada apa enggak, saya enggak tahu. Saya juga belum pernah nemu terkonsep bahwa jodoh itu sudah disatukan dari sananya pasangan. Itu di Alkitab ada enggak ada. Berarti konsep jodoh itu enggak ada di Alkitab. Yang namanya pasangan, cari pasangan itu kita yang mengupayakan. Termasuk nanti sudah menikah dan kesananya juga kita yang mengupayakan. Mau mewarnai keluarga dengan apa, kita bagaimana tidak menyakiti istri, bagaimana tidak melakukan hal-hal yang merugikan keluarga, seperti mungkin kita melamar pekerjaan ya, kita senang pekerjaan, kita melamar, kita terima kan tidak gini sampai situ. Bagaimana menjaga agar kita tidak dapat teguran, agar kita tidak, dan seterusnya seperti itu dan menurut saya. Jadi sejak awal kita mencari aktif loh ya, orang terus nunggu, orang nganti tua kok, orang teko-teko jodohnya tidak seperti itu. Kita upayakan sejak awal sebelum kita jatuh cinta. Tadi sudah saya rambu-rambukan bahwa jatuh cinta itu pikiran itu akan meleceh. Sebelum kita jatuh cinta, sebelum kita mencari, ketika kita akan melangkah dan mencari, itulah mbok ya dengan logika. Kira-kira wong tuaku seneng ora ya. Bibit bobot bebek. Kira-kira itu sudah dihitung sejak awal. Jadi orang dihitung etis dia untuk wong Rusia ya. Wong Rusia yang ngene iku bocah yo angel wong angel. Bocah kok ya golek sing ngono-ngono ya. Golek itu bukan anu lho. Kita tetap mengupayakan itu, ora terus kita diberi Tuhan, wong Rusia kita diberi Tuhan. Tidak seperti itu konsepnya. Kita mencari, mencari. Wong Rusia. Bayangin kita orang tuamu duwe besan Vladimir Putin. Agak perang ya. Maaf Mbak Putin. Kok dirudal kan ini. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau sharing? Jadi kita tidak sedang ingin menggurui apalagi menasihati yang seperti apa, tetapi ini kita sedang membuka wacana supaya punya referensi pengambilan keputusan yang bijaksana. Pertama, bagi teman-teman yang masih jomblo, yang sedang mencari memperjuangkan pasangan, ya teruslah berjuang dan mulailah dengan konsep-konsep yang sudah tertata masuk akal, sehingga ketika nanti sudah mulai ada tanda-tanda jatuh cinta tidak terperosok terlalu dalam pada pilihan yang janjinya sudah tertebak. Itu nanti akan, dan pasangan itu diupayakan, dan diupayakan. Betul, perjuangkan itu semua. Maka kita mengupayakan. Bagi yang sedang berpacaran beda agama, ya teruslah berproses, tetapi sangatlah hati-hati dan pikirkanlah dengan rasionalitas, pertimbangkan perasaan orang tua terutama keluarga, lalu diskusikanlah baik-baik, termasuk juga orang tua. Jangan lalu serba seperti apa, tapi ya dengarkanlah juga suara anak-anak itu supaya imbang diskusinya. Bagi yang sedang gelisah dan pengen konseling, hubungi nomor bawah ini. Silakan tinggal BA, janjian di mana. Oke, siap, kita perdalam supaya nanti tidak supaya lebih bijaksana ketika mengambil keputusan. Yang sudah terlanjur punya pasangan beda agama, kita tentu menghargai pilihan itu, dan ya selamat memperjuangkan relasi supaya harmonis. Dan Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang melampaui segala kotak-kotak identitas, kiranya akan terus memberikan berkat dan kemampuan. Dan semoga kita tidak saling menghakimi pro kontra dan sebagainya, tapi kita saling mendukung dan memperkaya wacana supaya ini menjadi isu yang sehat kita perbincangkan. Oke, cukup ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman semua, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya.